Hai teman-teman, hari ini kita memasuki pembelajaran 2, masih di subtema 1, kebersamaan di rumah, kelas 2, tema 7, kebersamaan. Yuk langsung aja ya, bermain menjaring ikan. Ayo mengamati. Teman-teman, wah Udin sedang di kolam renang nih. Kok pada bergandengan tangan ya? Yuk kita baca biar tahu. Di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap hari Minggu, Ali bersama teman-teman bermain di kolam renang. Hari ini mereka asyik bermain menjaring ikan. Mereka bermain di kolam yang dangkal. Dalam permainan menjaring ikan terdapat gerakan berjalan di air. Oh, lagi belajar ya. Selanjutnya, gerakan berjalan di air. Nah, teman-teman perhatikan Ali sedang melakukan gerakan berjalan di dalam kolam yang dangkal. Ayo mencoba. Ayo lakukan permainan menjaring ikan di kolam renang bersama teman-temanmu. Setelah bermain menjaring ikan, Ali dan teman-temannya duduk di tepi kolam. Ali bercerita tentang dongeng ular dan tikus. Ayo membaca. Bacalah dongeng fabel di bawah ini dengan membagi 3 peran, yaitu sebagai pencerita, ular, dan tikus. Nah, teman-teman, kita baca lagi ya dongengnya. Kemarin di pembelajaran 1 kita sudah mendengarkan dongeng tersebut. Yuk kita baca sekali lagi. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular, dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Kemudian tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular, "Hei, tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus, "Tunggu dulu, ular. Sahabatku,
Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak, sang ular terdiam. Dia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular, jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Tikus pun menjawab, tentu. Bukankah kita bisa berteman? Dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nanti setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Ular, baiklah kalau begitu. Maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Nah, happy ending ya teman-teman. Ayo berdiskusi. Nah, sekarang diskusikan sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus. Tulis hasil diskusi kalian. Nah, teman-teman, menurut kalian kebersamaan tikus dan ular itu seperti apa? Kalian tinggal tulis ya. Kalau di sini sebagai seorang sahabat, sebuah pertemanan kamu tulis merupakan sebuah pertemanan. Atau kamu punya jawaban lain, kamu tinggal tulis di kotak tersebut ya, teman-teman. Selanjutnya, nih. Inilah nih, Dayu dan Siti sedang memperagakan dongeng fabel yang tadi ya. Lani menjadi tikus. Kemudian Dayu berperan menjadi ular dan Siti sebagai pembaca cerita. Ayo menulis. Coba kamu tulis nama temanmu yang membacakan dongeng tersebut berdasarkan nomor urut presensi. Nah, contoh di sini penceritanya Siti. Kemudian yang berperan menjadi ular Dayu, dan yang berperan menjadi tikus Lani. Coba kamu bikin kelompok sendiri ya. Siapa yang menjadi pencerita, siapa yang berperan menjadi ular, dan siapa yang berperan menjadi tikus. Kamu juga dapat mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang menggunakan kacamata dan tidak menggunakan kacamata. Nah, di tabel ini ada pengelompokannya ya. Siswa yang memakai kacamata membacakan naskah teks sang ular. Kemudian siswa yang tidak memakai kacamata membaca naskah teks tikus. Kamu juga dapat mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang berbeda jenis rambut. Nah, contoh pengelompokannya siswa berambut keriting. Nama siswanya di sini kamu tulis membacakan naskah teks sang ular. Siswa berambut lurus membacakan naskah teks tikus. Siapa aja ya? Tulis di sini nama-namanya. Selain pengelompokan berdasarkan perbedaan tersebut, dapatkah kamu melakukan pengelompokan berdasarkan perbedaan yang lain? Nah,
Coba amati teman-temanmu. Tuliskan hasil pengamatanmu ya, teman-teman. Selanjutnya, nih hasilnya tulis di sini ya. Pengelompokannya berdasarkan apa? Kemudian, diskusikan sikapmu terhadap teman yang berambut keriting atau berambut lurus. Tulis hasil diskusimu di sini ya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran 3. Terima kasih sudah menonton. Selamat belajar, teman-teman.